warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mambora TV 98. Beberapa waktu lalu saya lihat beberapa konten-konten di YouTube ya terkait BRQ fuel katalis. Yang ternyata lokasinya itu BRQ Indonesia itu ada di Kelapa Gading nih guys. Dan hari ini saya berencana untuk ke workshopnya ya, karena kemarin saya udah coba bincang-bincang dengan adminnya Mas Hamid, dan aku dapat WA itu setelah aku lihat di Instagramnya ya, BRQ Indonesia. Kemudian aku DM dan alhamdulillah direspon baik. Akhirnya kemarin WA-WA-an dan alhamdulillah di akhir tahun 2023 ini, tepatnya bulan Desember, sekarang tanggal 29 Desember 2023, ada promo spesial nih yang biasanya itu harganya 7.480.000. Saat ini promo di 7.100.000. Nah, ini saya mau melakukan pemasangan dan saya sepertinya udah memasuki workshop atau rukonya BRQ Indonesia ya. Oke, kita masuk dulu guys. Seperti apa nanti kita lihat hasilnya ya. Thank you. Ya, kali ini saya berada di BRQ Indonesia. Kebetulan mobil-mobil yang dipasang BRQ, mobil-mobil luar biasa semua ya. Ada Lancer luar biasa. Mas Hamid, aku mau dijelasin dulu nih ya, yang apa saja sih sebetulnya BRQ itu? Ya, nah alat kita namanya BRQ fuel katalisator bahan bakar. Nah, untuk produk line up-nya itu seperti ini. Kita ada Inteng, ada B40, sama ada top fueler gitu. Nah, Inteng B8 ini nanti masuk ke tangki bensin. Dia lifetime-nya sama, lifetime produk sampai 400.000 km untuk jangka panjang. Jadi ketika nanti misalkan ganti 400.000 Pak. Luar jadi biasa itu. Jadi ganti mobil, katalisnya itu nggak larut, bisa dipindahin, bisa diambil lagi, pindah ke mobil berikutnya. Gitu. Nah, kalau untuk inline kita jenisnya ada dua, ada B40 sama top fueler. Nah, kalau untuk mobil bensin memang standar pakai yang B40. Nah, tapi bedanya apa sama top fueler? Kalau top fueler ini dia the best-nya produk. Jadi bisa dipasang di mobil bensin maupun pindah ke mobil diesel. Tapi kalau yang B40 itu hanya untuk mobil bensin aja, non turbo gitu. Jadi ketika customer istilahnya nanti ke depannya ada rencana ganti mobil diesel atau mesin turbo, rata-rata langsung ngambilnya yang top fueler gitu. Top fueler itu bisa pindah kemana-mana. Tapi kalau B40 hanya untuk mobil bensin non turbo gitu Pak. Nah, kalau sistem kerja alat kita, dia secara kimiawi, chemical, dia akan mengurai struktur molekul bahan bakar. Gitu. Jadi si katalis kita kerjanya non-stop. Bahannya dari apa sih sebetulnya ini? Ya, kalau katalis kita dia terbuat dari 14 unsur kimia. Ada tin, palladium, iridium, kimia padat Pak. Dia nggak larut. Soalnya ini bukan adiktif ya? Bukan adiktif. Adiktif ya. Kan tahu model kalau adiktif itu kan dia langsung mencair ya. Betul. Malah justru itu terjadi endapan ya. Betul Pak. Kalau katalis kita beda, bukan adiktif. Seperti ini saja ya? Kok betul. Bisa mengurai ya? Betul Pak. Luar biasa. Ini buatan mana sih Mas sebetulnya Mas? Masih lisensi UK Pak, Inggris. Oh Inggris. Jadi produk katalis kita itu ya itu tadi keunggulannya bisa bensin lebih irit, tenaga mobil nanti jauh lebih responsif. Mobil-mobil high kompresi yang harusnya isi bahan bakarnya pertama atau pertama turbo itu downgrade ke Pertalite oktan 90 itu aman. Mesin nggak ngelitik, tarikan mobil tetap responsif. Nah, kalau top fueler ini kan sebetulnya diperuntukkan untuk mesin-mesin diesel ya Mas ya? Ya, lebih ke mobil diesel sama mobil-mobil cc besar. Tapi untuk mesin bensin pun nggak apa-apa? Tidak ada masalah. Kalau top fueler, semisal kita diaplikasikan ke mobil bensin dengan cc contoh 1500, itu hasilnya akan jauh lebih bagus Pak. Sekarang semakin banyak katalis, otomatis penguraiannya dia lebih cepat, dari power sama torsi nantinya jauh lebih unggul, ke konsumsi bahan bakar juga jadi lebih irit. Gitu. Tapi memang logikanya juga kita nih gimana ya, kita sudah merubah beberapa mesin yang kita upgrade misalkan, tapi dengan konsumsi bahan bakar yang tidak bagus, kualitas bahan bakar yang mungkin ya basi ya dalam arti ya, ini juga pasti akan
justru malah merusak ya Mas ya. Betul Pak. Memang sumber energi itu kan memang dari bahan bakar dulu ya, dari pembakaran ya. Betul, Pak. Ya makanya saya kemarin tuh lihat-lihat di beberapa vlognya Ridwan Hanif, terus siapa itu Fitraeri, sama si Gofar gitu kan. Mereka juga pakai, hampir semua mobilnya pakai BRQ gitu. Semuanya mobilnya pakai BRQ. Dan sudah diuji emisi, dyno segala macam ya. Nah kalau ini namanya apa tadi? Inline B40. Oh, sepertinya diperuntukkan untuk bensin. Diperuntukkan untuk mau cc berapapun. Bensinnya yang non turbo. Yang non turbo. Kalau turbo mungkin disarankan pakai ini ya. Oke. Contoh kayak Alma CR-V turbo atau mesin-mesin turbo itu kan cc-nya kecil, 1500, tapi mesinnya udah turbo. Nah turbo itu larinya ke sini Pak, pakainya yang top fueler. Oke. Di dalam top fueler ini ada apa Mas? Di dalam top fueler isinya sama fuel card juga. Dengan gitu. jumlah yang lebih banyak. Dengan jumlah yang lebih banyak. Betul Pak. Dibandingkan yang ada di dalam tangki. Iya. Bentukannya juga seperti ini. Bentuknya sama. Oh. Ini kosong apa isi Mas? Di dalamnya tuh sama katalis. Saat ini iya, top fuelnya kosong. Ada isinya Pak. Oh ini ada isinya. Ada isinya. Berat ya. 3 kilo. Wah luar biasa, berat ini. Iya. Ya kalau di logika kok bisa ya, hanya suatu kepingan atau filter yang dibuat, mungkin orang awam melihatnya hanya model kayak stainless ya, tapi kok bisa mengurai bahan bakar itu loh. Iya, kimianya Pak. Jadi memang sistem kerja kita kan secara kimiawi. Itu secara laboratorium apakah udah diuji Mas? Ya, istilahnya udah teruji, kayak misalkan di Lemigas, kita udah dites di Lemigas, kayak beberapa orang misalkan pengujian yang simple, istilahnya Mas boleh dites nggak emisi before dan afternya? Before afternya kelihatan. Ini contoh kayak di kendaraan Mitsubishi Delica nih. Jadi kalau untuk mobil bensin itu yang diukur CO sama HC. Gitu. CO-nya itu tadinya dapatnya 0, 0. HC-nya tuh masih tinggi. Jadi yang nggak masuk itu hidrokarbonnya, HC-nya. HC-nya itu 136 ppm. Gitu. Nah, setelah dipasang BRQ, CO-nya tetap 0, HC-nya tuh turun jauh, Pak. Oh iya. Dari yang tadinya 136, HC-nya turun jadi 56 ya. 56 ppm. Gitu. Artinya apa? Pembakaran di mesinnya dia sempurna. Ini pakai bahan bakar yang sama? Pakai bahan bakar yang sama. Before after sebelum kita pemasangan BRQ. Ini sebelum pemasangan BRQ, ini setelah pemasangan BRQ. Oh iya ya, turunnya jauh banget ya? Turunnya jauh. Nah, ketika nanti udah dites emisi, terus kita masukin, kita input ke aplikasi, nanti dapat sertifikat seperti ini, sertifikat uji emisi. Nah, emisi kita itu resmi terdaftar ke dinas. Jadi begitu kita udah input datanya, itu secara otomatis sudah terdaftar. Iya. Nah, kalau untuk mobil diesel, misalnya kita bicara diesel itu yang diukur opasitas, kepekatan asap, beda sama bensin. Kalau bensin standar CO sama HC, kalau mobil diesel itu opasitas, kepekatan asap. Kepekatan asap. Ya, nilai ambang batas toleransinya itu 40%. Gitu. Nah, ini sebelum pemasangan BRQ. Gitu. Yang mana? Yang menunjukkan angka berapa? 11 ini. Ya, ini 11%. 11% ini apanya nih? Kalau diesel itu kan jangan sampai 44. lebih. Oh ini 44. Iya, 44%. Jadi sebelum pemasangan BRQ, opasitasnya itu rata-rata 44%. Dan toleransi ambang batasnya itu 40%. Nah, 5 menit setelah dipasang BRQ, itu turun jadi 38. Berarti saya nanti bisa diuji dulu ya? Boleh Pak. Jadi sebelum kita pasang BRQ, dan setelah ya? Dan setelah pemasangan BRQ. Turun nggak ya? Betul Pak. Masa iya dalam waktu yang sesingkat itu langsung bisa turun? Bisa langsung turun. Cuman memang turunnya nggak begitu signifikan. Ada mobil-mobil tertentu yang turunnya langsung signifikan juga ada. Oke. Pokoknya kita bisa dites before dan after. Berarti kalau kita misalkan masih konsumsi bahan bakar BPK contohnya Pertamax itu nggak apa-apa ya? Apakah semakin bagus malah justru? Jadi gini, apapun bahan bakarnya, walaupun kita isinya Pertalite, Pertamax atau Pertamax Turbo, itu semuanya bahan bakar berpotensi basi. Berpotensi basi dulu ya. Kita nggak lihat dari sisi oktannya dulu ya. Semua bahan bakar itu. Semua bahan bakar potensi basi. Itu bisa dipertanggungjawabkan Mas ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau misalkan mobil nggak dipakai seminggu, sebulan segala macam itu pasti BBM di dalam tangki itu pasti turun ya kualitasnya ya.
Makanya penting banget kita kalau ketemu customer selalu sharing. Pak, kalau kita ngisi bahan bakar, terutama di mobil bensin, itu bagusnya ngisi bensin pagi kalau nggak malam, nggak boleh siang. Oh gitu. Emang iya Mas? Kalau siang hari kondisi panas, bensin itu nguap. Penguapan. Kondensasi. Oh. Gitu. Kualitasnya jadi turun. Oke. Terus jangan kita isi bahan bakar juga ketika ada mobil tangki yang reloading atau resupply. Bagusnya jangan ngisi. Misalkan mobil kita biasa isi pertama, terus ada mobil tangki lagi loading, lagi supply pertama. Bagusnya kita jangan ngisi. Pas dia masukin bahan bakar, otomatis yang kotoran yang di tangki timbun itu naik semua angkat. Ditunggu dulu sampai beberapa lama gitu ya, sampai dia mengendap ya. Mengendap dulu Pak. Jadi selain kendaraan roda 4 juga untuk apa saja ini Mas sebetulnya BRQ Mas? BRQ untuk roda 2? Iya, di kendaraan roda 2 juga bisa, alat-alat berat. Alat-alat berat juga? Iya, genset, boiler, semuanya kita bisa Pak. Semuanya yang memakai bahan bakar minyak kecuali gas. Soalnya kadang sekarang kita tuh udah ada genset, udah pakai natural gas, itu juga bisa. Nah, kebetulan gini Mas, mobil saya itu kan yang pertama udah di remap. Iya. Yang kedua sudah pasang hidrogen oksigen. Ya. Yang waktu itu saya pasang di Joko Energi di wilayah Tangerang. Ya. Diklaim namanya HO itu kan oktanya 130 ya. Ya. Jadi masuk ke ruang bakar, dihisap, bercampur dengan bahan bakar. Yang mengakibatkan bahan bakar itu bercampur dengan hidrogen. Ya. Kalau yang saya lihat sih secara performa memang udah enak. Ya hanya saja memang kalau untuk efisiensi bahan bakarnya aku tuh nggak dapet. Sebenarnya sih aku ngejasnya ini memang tarikannya enak, performanya enak. Kalau biasa sih BBM juga irit gitu loh. Bohong kalau kita bicara BBM boros itu nggak menjadi kendala. Saya yakin 95% orang yang kesini juga mempunyai tujuan yang sama, pengennya bahan bakar downgrade, irit, terus kondisi kendaraan juga tetap prima. Masih itu. Betul Pak. Ya. Jadi pemasangannya kira-kira berapa lama ini Mas? Pemasangan estimasi itu makan waktu kurang lebih sejam, maksimal. Oh, 1 jam. Ya. Jadi kalau ini ditaruh di kap mesin ya, di bawah kap mesin ya. Di kap mesin, ada bracketnya juga. Beratnya 3 kilo. Oke, kalau satu paket top fueler ini Mas, kira-kira di tahun 2023 ya, tepatnya bulan Desember ini. Ini harganya berapa Mas? Ya, untuk paket top fueler dengan intengnya 2 piece. Untuk takarannya mobil bensin itu dari price listnya 7480, kita lagi ada promo jadi 7,1 Pak. Promo di akhir Desember ini saja? Akhir Desember saja. Awal tahun ketika nanti udah pergantian tahun, kita akan kembali normal. Udah di 7480? Di 7480. Kalau yang satu lagi Mas? Kalau untuk yang paket improve yang B40 intengnya 2, itu harga price list kita 4730. Kita lagi ada promo sampai harganya itu jadi 4350. Ini untuk di tahun 2024 ya. Jadi nanti biar nggak salah paham nih teman-teman kalau ada yang tanya-tanya ya. Tapi lebih enaknya sih gampang ya. Kemarin aku tuh sempat DM di Instagram. Saya nyari BRQ tuh enak loh. Maksudnya tuh begitu aku DM di Instagram, aku cari di kontak WA-nya, langsung ada respon yang cepet lah. Aku nanya-nanya segala macam sampai pada akhirnya aku jadi nih kesini gitu loh. Ya karena memang aku sendiri udah niat Mas, gitu loh. Memang udah sejak lama, cuman masih mempertimbangkan banyak hal. Karena kita harus lihat dulu ya, BRQ itu kira-kira jangka panjangnya tuh gimana sih? Harus nonton beberapa pengujian dulu tuh, baru meyakinkan diri. Oke deh, aku putusin gitu loh. Jadi aku ambil paket yang ini Mas, yang top fueler, ya. Nanti sebelum dipasang, aku minta tolong diuji emisi dulu. Ya wes, terima kasih Mas Hamid. Thank you. Ya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Hamid ya, salah satu marketingnya dari BRQ. Dan sekarang kita lakukan uji emisi sebelum dilakukan pemasangan BRQ dan setelah dilakukan pemasangan BRQ. Kita lihat hasilnya berapa. Bagus nggak Mas? Belum? Belum. Kita mau learning dulu mesinnya Pak. Mobil masuknya tahun berapa Pak? 2019.
Harusnya sih bagus karena aku juga udah pakai hidrogen. Ya. Jadi untuk ambang batasnya, untuk mobil yang di atas tahun 2018 CO-nya itu ambang batasnya nilainya 0,5%. Oke. Untuk HC-nya itu 100 ppm. HC itu hidrokarbon ya. CO itu karbon monoksida. 0,5%. Ya, ini masih masuk Pak, masih masuk ambang batas. CO-nya dapatnya 0,03, HC-nya itu 43 ppm. Udah stabilnya segitu. 0,03 ppm-nya 3,8, 3,7. Malah turun dia. Masih mau turun. Harusnya berapa? Ini udah stabil nih. Jadi yang penting sampai angkanya stabil. Naik turunnya udah nggak jauh. Ini angkanya stabil. 36, 34 udah stabil. Oke. Gitu. Berarti nanti setelah kita pasang BRQ pasti akan berbeda? Akan berbeda nilainya Pak. Coba. Oh iya. Jadi CO-nya itu bagus 0,03%, HC-nya tuh 36 ppm itu lulus semuanya. CO2 itu setinggi mungkin. Jadi CO2 itu karbon dioksidanya 15,1%. O2 itu oksigen. Jadi ketika O2-nya tinggi berarti itu knalpotnya ada yang bocor. Nah, ini O2-nya bagus 0,33%. Tidak ada kebocoran ya. Lambda itu idealnya 1, AFR itu idealnya 14,7. Jadi ini udah bagus, hasilnya udah bagus. Oke. Kita nanti pasang BRQ lebih bagus lagi. Oke, mantap. Ditunggu ya. Iya Pak. Proses pemasangan. Dia dihubungkan sama apa sih sebetulnya? Ya Om, ada baut apa di situ Om? Baut berapa sih? Baut kayak baut tanam gitu Pak. Jadi kayak ada berat. Kuat nggak itu nanti untuk menahan itu? Lumayan loh bobotnya. Kuat Pak, soalnya kan dari pabriknya langsung dia. Oke. Di bawah 2 biji ya? Iya. Semua udah dibaut semua Pak. Itu dapatnya body apa dapat apa? Ini langsung ke apa? Ke body gitu Pak. Aman ya Om? Aman. Oke. Tunggu sampai step proses pemasangan. Thank you. Oke ya, top fuelnya sudah terpasang dengan rapi. Tidak ada potong-potong kabel ya, jadi plug and play, nggak menghilangkan garansi atau waranti dari bank resmi. Dan sekarang lanjut untuk pemasangan intake di area bensin. Coba aku pengen lihat apakah filternya itu memang kotor banget atau enggak. Aku pengen lihat. Karena waktu pas di remap itu ini diambil Om. Iya. Digurah juga Om kemarin tuh Om. Emang isinya kayak apa ya? Kayak oli gitu Om. Iya. Ini aku BBM pakai Pertamax sih Om. Kita lihat Pertamax aja kayak apa ya. Gimana kalau orang yang di bawahnya? Jadi intengnya itu cuma dimasukin ke situ aja Om? Iya, nanti kan ini kan full pump atau filter ya. Nanti kita bersihin, kita angkat, nanti yang di intengnya itu kita masukin lewat sini. Posisinya nanti dia tenggelam di dasar tangki kendaraan ini? Tenggelam di dasar tangkinya. Tenggelam di dasar tangki? Iya. Oke. Jadi dia nggak berisik, nggak goyang-goyang. Oke. Nah, kalau misalkan suatu saat nih Om, kita mau ambil tuh intengnya, caranya seperti apa? Tetap dibuka kayak gini? Dibuka kayak gini Pak. Emang tangan masuk? Masuk Pak, kan ini dia lubangnya segini gede. Oke. Iya. Oke.
panjang dia Om ya. Iya. Lumayan ya. Ini filter apa? Filter atau fuel pump? Masih hijau Om. Iya, masih bersih. Masih bersih kan? Nah, cuma nanti kita bongkar, kita bersihin dulu. Dia kotor apa enggak? Sama yang Nissan tadi, masih kotor yang Nissan tadi kan? Itu expander juga sama kayak gini Pak? Nissan sih, ya. Nissan. Tuh, full kan bensinnya? Iya. Ini gimana nih? Oke. Coba saya tutup. Tutup dulu Om. Di mana Om? Kotorannya tuh ngendep di mana Om? Di sini dia. Oh. Di kasa. Itu apa? Kasa. Kasa. Fungsinya apa Om? Kayak ini nyerap kotoran gitu. Pak. Oh gitu. Nah, kotoran tadi kita. Jadi sebetulnya filter bensin atau fuel pump ini justru malah penting banget ya Om. Penting banget. Karena akselerasi baik atau tidaknya kan kesaring di filter ini kan, di fuel pump ini ya. Iya. Dari bahan bakar yang diserap masuk ke dalam filter, masuk ke ruang bakar kan gitu. Iya. Nah kalau ini terhambat otomatis ya mobil pasti ngadat ya Om. Iya ngadat, begitu mogok. Nah jeleknya pasti efeknya akan mogok. Iya. Ya. Sebenarnya idealnya kayak fuel pump ini setiap 30.000 km kita bersihin. Oke. Setiap 30.000 km ya. Paling bagusnya 30.000. Karena ini udah lebih 2 kali lipat ya. Ini kan 64.000 Om kilometer. Kita bersihin. Cuman memang sebelum di remap udah dibersihin Om. Makanya mungkin nggak terlalu kotor banget kali ya. Tapi kita coba lihat kalau waktu pas sebelum di remap itu dia kotor banget Om, kayak oli gitu hitam Om. Oh iya. Karena disedot itu Om. Nah, kalau di sini bahasanya ampas kopi. Ampas kopi ya. Iya. Oh. Ampas kopi. Dan itu tidak berpengaruh mau itu pakai bahan bakar kualitas apa ya? Iya. Mau Pertamax mau Shell pun tetap dia ada endapan kotoran ampas kopi itu ya. Iya. Nah ini kan kita udah pakai BRQ Om. Iya. Nah setelah pemasangan BRQ nantinya pemakaian jangka panjang bagaimana kondisi filternya Om? Paling kalau ini lebih terawat lagi Pak. Filter itu lebih terawat lagi. Maksudnya tidak terlalu kotor? Iya. Kotoran pasti tetap akan ada? Tetap ada, cuman nggak terlalu kotor banget. Oke. Kayak filter itu dia terawat dengan menggunakan BRQ ini? Iya. Oke. Yang Om tahu gimana sih Om cara kerja intank yang masuk ke dalam tangki itu? Kalau dia itu kan dia 24 jam kerja ya. Nah, dia kayak membunuh bakteri, membersihkan kerak-kerak yang di dalam tangkinya itu. Bedanya dengan yang di depan, yang di inline itu. Kalau yang di inline itu di saat mobil nyala, nah dia bekerja. Dia kayak penyaringan gitu, kayak yang di inline atau di depan, di mesin. Cuman kalau yang di dalam tangkinya dia 24 jam kerja non-stop. Yang tadinya mungkin di dasar tangki itu ada kayak apa ya? Endapan-endapan itu? Iya, kayak endapan-endapan. Dia kayak dia pokoknya kayak bekerja gitu Pak, jadi kayak membunuh bakteri. Nah itu endapannya bakal hilang itu? Bakal hilang. Bakal hilang Om? Iya. Mengurangi emisi juga. Iya. Karena itu kan dikeluarkan lewat via knalpot ya. Aku penasaran aja nih di dalamnya itu seperti apa. Oh itu udah mulai ada kotoran tuh yang keluar. Iya. Itu apanya Om? Dia kayak seal gitu Pak.
Iya ya, ada sealnya dia. Itu nanti lepas ya Om? Mana? Itu nanti dilepas ya? Enggak, dia udah dilepas semua, cuman ini filter doang udah. Oh. Nah, yang ampas kopinya nanti dari di mana keluarnya? Nanti kita semprot dia keluar kayak gini. Oh iya, oh iya kotor ya Om ya. Tapi nggak terlalu kotor banget kan? Iya, karena kan waktu itu udah pas terima. Bener, udah dibersihkan. Belum dibersihin Pak, di kilometer 64.000. Oke. Udah kayak ampas kopi, kita giniin aja. Udah hitam banget. Iya. Oh iya benar tuh. Tapi alhamdulillah ini tidak terlalu kotor banget ya Om ya. Ya mungkin pas di remap kemarin dia apa namanya udah dibersihin kan. Udah dibersihkan memang Om. Iya. Udah dibersihkan, saya ngeliat sendiri tuh. Ini juga nggak terlalu kotor Pak. Iya. Makanya tarikan mobil saya itu enteng Om, enak Om. Apalagi tambah BRQ. Iya. Bersih. Kenapa diketok-ketok gitu? Yang endap-endapan itu biar larut ya? Biar turun. Nah, biar turun ya. Kayak tadi dia. Oh iya. Bersihin Om. Pokoknya saya bersih itu. Oke Om. Jadi ini bersih ya Om ya? Iya. Mobil ini saya rawat Om. Nah kan bersih kan? Biasanya dia kalau belum pernah dibersihkan fuel pumpnya, dia pasti keluar hitam ya Om ya? Iya hitam. Kayak ampas kopi. Kayak ampas kopi ya? Iya. Jadi Om bisa menyimpulkan mobilku ini sebelum dipasang BRQ pun sebetulnya kondisinya masih bersih ya Om? Iya, kondisinya masih bersih. Biasanya kalau belum pernah dibersihin dia mungkin kotor Pak. Iya. Makanya akselerasi awal tarikannya tuh enak Om, mobil saya Om. Apalagi pakai BRQ nih, mungkin akan lebih jos lagi karena kan kualitas bahan bakarnya jadi lebih bagus. Iya. Tidak ada bakteri gitu kan, tidak ada minyak basi kan gitu Om. Iya. Ada di sini. Oke, ini kalau semacam kita ilustrasikan ini tangki mobil, di bawah hitam-hitam itu adalah endapan ya Om ya? Iya. Bakteri-bakteri, minyak-minyak yang dianggap itu basi ya? Iya. Tapi setelah nanti di dalamnya ditanam itu tadi, coba Om amain. Nah ini kan masuk nih nanti nih. Ini masuk ke dalam kan ya? Iya. Masuk ke dasar tangki. Nah inilah yang merubah apa ya, molekul-molekul atau bakteri itu tertangkal sama ini ya Om ya? Iya, logikanya betul. Gitu ya Om? Iya. Sehingga nanti dipastikan ya Om, berani jamin nggak Om? Dipastikan tidak ada lagi endap-endapan seperti itu Om? Iya, mungkin kalau dia sebelum pasang BRT, mungkin endapan itu banyak. Kalau setelah pemasangan BRT itu dia endapan itu nggak terlalu banyak, mungkin untuk mengurangi. Tapi tetap ada, endapannya tetap ada. Cuman dia mengurangi. Oke. Iya, memang itu ngendap sih, benar. Oke Om. Oke ya, untuk fuel pumpnya sudah kita bersihkan ya Mas. Iya. Sudah bersih banget ya. Wow, clean pokoknya. Kayak baru dia. Woi, ya, di tanknya ada 2 ya. Oke, ini intake-nya ada 2. Oh, itu dipakai klip gitu? Iya, pakai ini supaya dia nggak mencar. Oh, biar iya. Nanti suatu saat kita nggak sampai di dalam. Itu diikat pakai apa Mas? Tali tis. Nggak berpengaruh? Nggak apa namanya, dia nggak luntur gitu nggak. Oh nggak? Dia tetap kayak gini kuat. Oke Mas. Oke, silakan dimasukkan. Saya masukkan ya. Oke. Hanya dimasukkan begitu aja kan? Kayak gini nih. Direnung. Nah. Oh iya, sampai dasar dia ya? Iya, udah. Oke. Dia nggak bunyi tung enggak. Dia diam aja gitu. Oke. Sip. Jadi ini akan berasa setelah kita jalan 100 km per jam ya? Iya. 100 km? 100 km. 100 km. Iya. Oke. Tapi nanti setelah ini kan kita uji emisi ya Mas ya? Iya, uji emisi lagi Pak. Hasilnya akan turun? Hasilnya akan turun. Padahal kan baru dimasukin? Paling kalau ini kan turunnya itu nggak signifikan ya. Tapi pasti turun. Pasti turun. Oke. Makanya nanti agak ditunggu dulu ya. Ditunggu dulu, panasin 5 menit, 10 menit. Oke.
Oke, silakan dipasang. Jadi dia nggak langsung beradaptasi dong. Oh iya, sip. Ya, ini semuanya pemasangan sudah dilakukan dari tim BRQ. Sekarang kita saatnya uji emisi setelah dilakukan pemasangan BRQ ya. Kalau tadi, bentar ya, sini aja Om. Yang sebelumnya tadi mana Om? Ini sebelumnya ya. Ini patokannya yang mana Om? Yang CO sama HC. CO 0,03% ya? Iya. Nah, setelah dilakukan pemasangan BRQ, hasilnya 0,1 Om. 0,01, HC-nya itu 24 ppm, 23 masih turun. 0,01, gila ya. Padahal baru saja ya Om ya dilakukan pemasangan ya. Kita baru aja ngelakuin pemasangan Bang. Paling 10 menit dipanasin ini. Udah berubah ya? Stabil. 0,01 ya. ppm-nya tadi berapa? Di sini ppm-nya 36 Om di sini. Terus sekarang jadi 24, 23. 22 malah. Wah, luar biasa. Udah, boleh? Udah di print out? Oh, enggak ada kertasnya. Di print out dulu Om. Habis gitu. Om Hamid, ya. Ini satu saat nih misalkan aku mau pindah ke mobil yang lain misalkan. Iya, mau diganti mobil. Bisa ke sini? Bisa ke sini Pak. Proses untuk copot kita free, tapi begitu nanti install di mobil barunya itu kan ganti konektor, ganti selang, paling kena biaya itunya aja. Oh, udah enggak masalah itu ya. Terus ini kan ada waranti kalau nggak salah tuh selama 90 hari. Betul, kita udah menyebut garansi 90 hari uang kembali sama garansi produk kita lifetime sampai 400.000 km. Maksudnya waranti 90 hari itu gimana Om? Garansi kepuasan. Jadi apapun alasannya, kalau customer nggak merasa happy, nggak puas, dalam arti nggak lebih bertenaga, nggak lebih irit, uang kita kembaliin 100%. Itu komitmen kita dari gila loh, berani banget ya BRQ kayak gitu tuh. Jarang loh kayak gitu. Produk yang berani ngasih garansi selama 3 bulan cuma BRQ. Kita dari tahun 99. Luar biasa. Ini hasilnya setelah pemasangan BRQ. Jadi CO-nya itu 0,01, HC-nya tuh 22 ppm. Tadinya itu CO 0,03, HC-nya tuh 36 ppm. Gitu. Artinya ini terbukti Om ya? Terbukti Pak. Kita pemasangan BRQ, emisinya lebih bersih, ruang bakarnya itu lebih bersih. Pembakaran di mesinnya ada kebakarnya jauh lebih sempurna, jauh lebih bagus. Oke, mantap. Just pokoknya. Oke, jadi itu tinggal kita melakukan pembayaran di office ya. Oke, tinggal payment aja ya. Uji emisi tadi udah sertifikasi kan? Ya, nanti dapat sertifikat seperti ini bentuknya, ada barcode. Jadi kita lagi input dulu. Oke. 46 Jadi di BRQ sendiri itu sebetulnya ya Om Hamid melayani home service juga ya? Ini saya lihat ada kendaraannya soalnya. Iya betul, melayani home service Pak. Ada uji emisi keliling juga. Iya. Nggak ada biaya tambahan. Mantap ya, Jos. Berani waranti sampai 90 hari loh, uang kembali. Luar biasa. Oke ya, alhamdulillah pemasangan BRQ sudah selesai ya. Begitu aku rasakan impresi berkendara pada saat setelah pemasangan BRQ, tarikannya memang beda ya, lebih enteng sih, lebih ngisi, lebih bertenaga gitu. Nanti dilihat aja kalau pas kita melakukan pengujian luar kota seperti apa. Tadi sarannya sih sama pihak BRQ downgrade aja BBM-nya menggunakan produk yang Pertalite, itu aman gitu. Nanti kita coba ya, kita uji full to full, nanti efisiensi bahan bakarnya dapat berapa. Dan yang aku heran lagi tuh setelah pemasangan BRQ, hasil uji emisinya tuh turunnya tuh drastis banget loh. Wah, ini nih kayaknya sih mantul guys.
Oke, jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu mencoba produk BRQ, barangkali bisa nonton di YouTube channelnya BRQ Indonesia supaya dapat edukasi di situ. Aku tertarik dan aku beranikan diri untuk memutuskan mempercayai BRQ ini untuk menjaga kualitas BBM tetap baik, tidak basi. Demikian, terima kasih sudah menonton. Thank you.